kita akan membedah apa itu ilmu tazkiyatun nafas atau tasawuf dari kitab Miftahu Thoriqil Muhibbin wa Babul Unsi li Rabbil Alamin karangan Syekh Al-Alim Az-Zahid An-Nasik wal Alim Al-Abid As-Salik Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti. Insya Allah 10 menitan kita akan mempelajari mind mapping apa itu ilmu tazkiyatun nafas, apa ilmu tasawuf dari perspektif bedah buku kitab ini. Beliau wafat tahun 711 Hijriah di abad ke-8 Hijriah. Baik, jadi kita akan mulai. Ilmu tazkiyatun nafas, ya, ilmu tazkiyah atau tasawuf, ya. Ilmu tazkiyah atau tasawuf itu pertama beliau membaginya menjadi dua. Yang pertama yang benar, dan tazkiyah atau tasawuf itu hukum asalnya dia benar, dia baik. Jadi kalau ada yang buruk itu oknum, tapi asalnya baik. Dan kita akan tahu kenapa asalnya baik nanti dengan melihat tujuannya. Jadi hukum asal tasawuf itu adalah benar dan baik. Tapi beliau di sini menyinggung tasawuf atau tazkiyah yang salah. Ya. Apa itu yang salah? Yang salah beliau mengatakan seperti dengan cara lapar terus, ya, lapar terus, terus menggelandang, ya, jadi gembel terus-terusan, terus tidak kerja sama sekali, ya, tidak kerja sama sekali. Ini beliau yang katakan dengan tazkiyah atau tasawuf cara menuju Allah yang salah. Tapi selain itu asalnya adalah baik dan benar. Nah, ini poin pertama yang akan kita bahas. Sekarang kita akan masuk apa itu ilmu tazkiyah atau tasawuf dan tujuannya apa, sistemnya, teknisnya bagaimana, cara melaksanakannya seperti apa. Kita akan bahas dari bedah buku ini. Baik, jadi pertama, tujuan dari tazkiyah atau tasawuf itu adalah ihsan, ya, merasa kehadiran Allah, atau juga bisa kita katakan dzauq, ya, kita punya rasa atau kita juga punya syauq, rindu, ya. Jadi bagaimana Allah itu hadir di hati kita dalam kehidupan kita, sehingga ibadah kita tidak hanya sekedar rutinitas ritual yang kering, tetapi mengandung rasa dzauq, syauq, ya, mengandung ihsan. Benar-benar kita ini menganggap Allah seperti kekasih kita satu-satunya, di mana kita itu selalu kangen kapan bisa ketemu Allah, kapan bisa ketemu Allah. Dan di dunia ini adalah waktu kita untuk mengumpulkan bekal agar nanti menjadi kekasih Allah, pilihan Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tujuan ilmu tazkiyah atau tasawuf ini. Kita bisa dzauq, bisa ihsan, bisa syauq, bisa punya hal itu kita bisa merasakan takut, kadang nangis, kadang bahagia, kadang kangen sama Allah, kadang berharap sekali hanya kepada Allah. Jadi bagaimana hal syauq, dzauq, ihsan ini bisa terjadi di hati kita dalam kita beribadah, berislam, bersyariah, seperti itu. Jadi ini tujuan ilmu tasawuf. Nah, untuk mencapai ini Imam Wasiti itu membagi dengan dua cara, ya. Cara pertama cara umum, ya, artinya setiap orang Islam harus melewati cara ini. Dan cara kedua adalah cara khusus, ya. Ya, cara khusus ini bisa kita katakan mungkin ini adalah tarikatnya, torikohnya yang direkomendasikan oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Wasiti. Nah, sekarang kita akan masuk di poin cara umum dan cara khusus ini. Kita hapus dulu, ya. Baik, jadi untuk sampai ke ihsan ada cara umum. Nah, cara umum ini semua orang yang berjalan di jalan Allah, ya, dalam tazkiyatun nafas itu harus melewati cara ini. Apa itu cara umum? Yang pertama, sedikit makan.
Dia tetap makan ya, tapi diminimalisir. Ya. Cara yang kedua, sederhana. Pakaian. Dalam segala hal konsumtif kita bersederhana. Yang ketiga, ketaatan ya, maksimal dalam ketaatan. Ketaatan. Yang ketiga, yang keempat ya, menjauhi maksiat. Maksiat. Baik maksiat lahir atau maksiat batin. Jadi sedikit makan, sederhana, maksimal dalam ketaatan terutama yang wajib ya, menjauhi maksiat lahir atau batin, maksiat mata, telinga, kemaluan dan sebagainya. Itu adalah jalan umum ya. Karena ibaratnya ini semuanya ini adalah proses untuk biar hati kita ini kayak gelas kosong, siap nanti diisi dengan rindu kepada Allah, siap diisi dengan hal, siap diisi dengan rasa, dzauk ya. Nah, pembersihan hati sebelum diisi ihsan itu harus melalui hal-hal ini. Nah, baik ya, jadi ini jalur umum. Jadi semua ulama akan mensarankan jalur-jalur ini sebelum dia memberikan cara khusus yang membuat jalur itu menjadi cepat atau jalan tolnya. Nah, jalan tolnya apa? Nah, jalan tolnya beliau sebut dengan cara khusus yang beliau sarankan ya. Setelah jalan umum ini kita lalui ya, maka ada jalan khusus yang direkomendasikan oleh Syekh Wasiti. Apa itu jalan khususnya? Ada dua. Taubat harian ya. Yang kedua, tilawah Quran. Ya. Jadi taubat harian dan tilawah Quran inilah tarikatnya yang direkomendasikan oleh Shahibul Kitab Miftah Thariqil Muhibbin. Tapi taubat harian dan tilawah Quran ini harus dilakukan dengan cara tertentu. Itu apa? Dilakukan pas tahajud ya. Dilakukan pas tahajud. Terus diniati. Terus dimulai dengan sholat 2 rakaat. Ya, ini minimal ya. Kemudian setelah sholat 2 rakaat taubat. Setelah taubat tilawah ya. Dan pas tilawah selalu menghadirkan bahwasanya Allah sedang bicara dengan kita ya. Jadi sambil baca Quran, sambil doa, sambil baca Quran, sambil minta pertolongan. Intinya doa ingat Allah, ingat Allah, minta seperti itu. Iya kan na'budu, iya kan nasta'in. Jadi ini menurut Syekh Wasiti ini adalah jalur khusus agar kita cepat hati kita terisi dengan syauk, ihsan, dzauk, hal, rindu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah kita bahas ya, jalur khusus dan jalur umumnya. Sudah berapa menit? 9 menit ya. Jadi kita sesuai janji 10 menitan ya. Nah, kemudian tadi ada jalur umum, terus ada juga jalur khusus ya. Jalur umum dan jalur khusus ini hendaknya dilakukan dengan rasa penuh tawakal dan rasa penuh pasrah. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Bagaimana biar tawakal dan pasrah ini hadir? Maka dawamud dzikri, dengan selalu zikir. Nah, inilah. Jadi ternyata kalau kita lihat ilmu tazkiyah atau tasawuf ini sangat sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan ilmu yang secara umum itu fardu. Karena hanya dengan ilmu inilah kita bisa menampaki jalan untuk sampai ke derajat beragama yang tertinggi, yaitu ihsan. Di atasnya iman dan di atasnya Islam. Semoga bermanfaat bedah buku singkat dari kitab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.